perempuan yang mesti dibela itu bukan Putri Chandrawati saja, Bang. Ibunya Joshua, mamanya Joshua itu Rosti Simanjuntak adalah perempuan yang harus dibela nomor 1 karena anaknya sudah mati. Masih difitnah pula, diambil uang tabungannya, tidak dikembalikan laptopnya. Dia bukan orang baru, dia orang lama di ruang publik. Ada banyak peristiwa-peristiwa di Republik ini beliau ada di dalamnya. Bahkan pernah menjadi anchor di sebuah TV. Paling terkenal dulu Today's Dialogue. Tapi hari ini tamu saya itu tiba-tiba banyak, bukan tiba-tiba sih, ditunggu-tunggu banyak orang pada kasus Brigadir Joshua ini. Karena menyuarakan tampaknya karena ada unsur seorang perempuan. Setidaknya menggambarkan bagaimana penderitaan ibu dari Brigadir Joshua. Mbak Irma Huta Barat. Mbak Irma kemana aja sih? Apa kabar Bang? Baik. Bertahun-tahun tidak pernah kedengaran tiba-tiba. 7 tahun tahun ya? saya mengurusi Citarum dan membersihkan Cisanti dengan sahabat hijau saya Pak Doni Monardo. Oke. Yang kemudian beliau ke Wantanas dan ke BNPB. Jadi 7 tahun ini membersihkan the dirtiest river in the world. Oke. Citarum. Jadi saya ngurus lingkungan, lalu juga saya tinggal di Citarum. Oh ya? Dan saya cita-citanya sebenarnya membersihkan mata air, menyelamatkan mata air supaya nanti kalau saya mati sampai 200 tahun, 300 tahun orang masih punya air bersih. Oke. Karena krisis air bersih itu luar biasa. Jadi mata air yang tadinya 400 sekarang tinggal 100. Sungai yang tadinya menjadi sumber kehidupan, sumber peradaban menjadi sumber petaka. Nah, dalam 7 tahun itu saya sangat menikmati, saya mengajari orang menanam vetiver, itu the green technology untuk menahan longsor, menahan banjir. Karena bencana yang paling besar di negeri ini adalah hydrology disaster. So kembali ke alam, saya pikir alam itu guru yang terbaik loh Abang. Setuju. Jadi saya menghilang dari peredaran, tapi setelah 7 tahun maka menjadi contoh tempat saya namanya Bumi Pohaci di sisi Citarum itu. Dan gini, kita tidak bisa menjawab kritik dari luar negeri bagaimana sungai yang penuh dengan sampah, bagaimana sungai yang sangat kotor. Tidak ada satu spesies pun ikan yang bisa hidup lagi di Citarum kecuali ikan sapu-sapu. Nah, saya bilang sama Pak Doni Monardo waktu itu, Pangdam Siliwangi, saya bilang, Bang, kalau orang memberitakan yang buruk, kita mengcounternya itu dengan membuktikan bahwa ada kok perbaikan dan perubahan. Maka jadilah kemudian program Citarum Harum dan kemudian media-media dari luar negeri kemudian mengakuinya dan datang Bang dari Korea, dari Jerman, dari Inggris, dari Irlandia ke tempat saya yang hijau itu di Citarum. Itu inisiatif lembaga yang Mbak Irma dirikan ya? Iya, Citarum Care. Tapi sebetulnya ketika saya mau pensiun, saya beli tanah, sepetak tanah, lalu saya tanam vetiver di situ dan mengajari orang untuk hidup hijau. Di tempat saya tidak ada bahan kimia, tidak ada plastik. Saya mandi pakai daun sirih, cuci tangan pakai daun sereh wangi. So benar-benar totally green dan menurut saya itu adalah cara yang sangat indah untuk hidup Abang. Ini tiba-tiba saya pengen kembali ke tempat saya di Bogor. Saya punya tempat di Bogor. Kapan dong Saya akan ajak ke sana. Ya. Saya sekarang menjadi penjaga hutan Gunung Gede Pangrango. Waduh, itu mulia sekali. Ya. Itu. Banyak mata air kan? Di 30 menit dari tempat saya. Air terjun elevasi 40 Kita meter. bikin janji Abang. Ada sungai yang memeluk tempat saya. Oke. Nanti kita tanami vetiver ya, Bang ya, Saya supaya memang tidak butuh longsor, itu karena sudah mulai ada longsor. Nah, jangan dibeton. Iya. Vetiver ini
10 kali Ya, lipat lebih kuat dari beton. Saya diberitahu sama apa namanya itu salah seorang stafnya Bang Doni untuk menanam itu seperti yang dilakukan di puncak kan gitu Yes, ya. Ya, di setuju. Cianjur. Uh, saya harus fair pada penonton saya. Banyak penonton saya yang alhamdulillah usia milenial. Iya. Oke, banyak yang bertanya. Banyak lo, jutaan lo Bang. Iya, siapakah Irma Huta Barat? Terlalu panjang kalau saya bacain. Tapi kira-kira beginilah, salah satu aktivis yang berada di tengah lapangan ketika Tahun 98. 98, pendiri Indonesian Corruption Watch, KPK. KPK dan segala macam. Jadi cukup. Saya mengajaknya untuk berbicara tentang sebuah peristiwa di mana kemudian mau tidak mau kita harus memberikan ruang perhatian dan mencoba melakukan beberapa hal. Anda kan terlibat pada reformasi tahun 98. Betul. Bagaimana kemudian begitu banyak yang dilakukan pada masa itu. Termasuk mereformasi alat-alat negara, lembaga-lembaga negara. Even itu adalah TNI. TNI. Oke. Saya melihat Anda begitu menerasikan hal yang mengagetkan, bukan mengagetkan. Hal yang jarang barangkali kita dengarkan tentang bagaimana penderitaan seorang ibu dari peristiwa seorang anaknya yang mati dan segala macam. Sebenarnya Anda mau mengatakan apa pada peristiwa Joshua, Mbak Irma? Bahwa satu nyawa yang hilang karena kekuasaan itu menjadi tragedi kan Bang. Okay. Kita ingat dulu ada yang di Trisakti ya. Bukan soal jumlahnya tapi bagaimana dia mati. Okay. Dan itu menjadi luka bagi bangsa ini karena belum pernah dalam sejarah loh Bang. Seorang jenderal bintang 2 polisi membunuh polisi di rumah polisi dan kemudian mencoba menyembunyikannya dengan melibatkan begitu banyak orang sehingga kita tidak bisa mengatakannya sebagai oknum lagi. Kalau oknum itu kan 1 atau 2 Bang. Kalau 97 yang terlibat, 35 yang sudah ditaruh di Patsus itu bukan oknum lagi. Sudah menjadi sistem. Wow. Sudah menjadi sistem. Orang bilang itu gerombolan, kelompok, persekongkolan jahat. Saya melihatnya Sambo itu sama dengan sistem. Satu sistem yang bejat sehingga itu menjadi tempat persemaian yang bejat juga. Karena apa? Karena begitu besar peran polisi di dalam negara demokrasi untuk penegakan hukum ya kan. Kita sudah punya free press Abang. Kita bisa bicara nih, bisa mengkritisi pemerintah, mengkritisi kepolisian. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mencintai negeri ini. Okay. Saya masih mau punya anak, mau punya cucu yang tidak bisa hidup tanpa kepastian hukum Abang. Jadi kalau kita sudah punya free press, sekarang kan Abang dulu di parlemen hearing sama komisi-komisi dan lembaga-lembaga itu, sekarang you have your own freedom kan untuk melakukan ini. Lalu kita sudah punya free election, iya kan? Hanya satu lagi yang kita perlukan, the rule of law. Bagaimana penegakan hukum itu jalan, baru demokrasi kita bisa sehat. Karena dari 3 unsur ini saling menunjang. Kalau orang Batak bilang seperti dalihan natolu Abang. Dalihan natolu. Dalihan natolu. Apa maknanya? Artinya 3 kaki. Oke. 3 pilar dari satu tungku yang kalau satu pilarnya hilang maka tungkunya akan rubuh. Tidak bisa dipakai untuk memasak. Gitu ya. Salah satu keberhasilan atau produk dari 98 itu adalah reformasi yang saya maksud adalah mereformasi TNI. Yes. Di mana kemudian Polri menjadi bagian dari itu, terpisah dari TNI. Seperti inikah yang Anda bayangkan ketika dulu bersama dengan teman-teman menggerakkan reformasi? Iya, karena kan kita hidup di oligarki dulu sangat otoriter. Abang ingat kan, bahkan bisa disebut tiran karena siapapun bisa ditangkap dengan alasan subversif. Lalu TNI pada waktu itu menjadi alat kepentingan kekuasaan melalui ABG ya. Jadi dari jalur birokrat, dari jalur Golkar, yang A-nya itu dari jalur ABRI.
Nah, itu bisa terjadi karena salah satu yang paling penting tuh Bang, self initiative dari dalam TNI sendiri menginginkan adanya reformasi. Oke. Abang ingat bagaimana Agus Wijoyo mengatakan bahwa ini tidak boleh menjadi law enforcer, TNI tidak boleh menjadi alat politik, tetapi harus lepas dari semua itu dan kemudian menjadi bela negara saja, mempertahankan kedaulatan. Tidak mudah, tetapi kemudian ada yang juga mendorongnya zaman Gus Dur, sempat terjadi friksi, tetapi tujuannya sama, bahwa kita menuju kepada civil supremacy, ya kan, yang merupakan cita-cita sebagai negara demokratis. Kalau kita punya pilihan lain nggak sih Bang selain berdemokrasi? Tampaknya kita harus memikirkannya ya. Iya, makanya jadi jalan ke arah proses itu yang harus dicermati. Setelah 24 tahun, maka yang terjadi seperti hegemoni kepolisian. Di mana-mana kita melihat polisi menjalankan peran yang sangat vital, tetapi lebih banyak sisi negatifnya, karena kalau dilihat dari kejadian yang menimpa Joshua itu bukan terjadi dalam satu malam. Ada masalah dengan rekrutmen, ada masalah dengan kewenangan bagaimana persenjataan, ada masalah dengan apakah seorang polisi memahami Tribrata dan Catur Prasetya. Itu pertanyaan yang sangat basic. Ketika orang masuk dalam kepolisian ingin menjadi polisi, itu luhur sekali tuh sumpahnya. Tribrata dan Catur Prasetya itu. Tetapi dalam implementasinya kemudian menjadi satu kekuatan yang istilahnya mungkin agak klise, super body, tetapi memang demikianlah adanya. Saya akan menggali nanti tentang tadi yang Mbak Irma nyatakan dan merupakan pernyataan dari Pak Agus Wijoyo ya, bahwa ABRI terlalu banyak dipolitisasi atau barangkali dimanfaatkan gitu ya. Yes. Maka sebelum saya sampai ke situ, saya mau bertanya dulu. Seharusnya kan apa yang terjadi hari ini tidak hanya kepada Polri sebenarnya, juga kepada lembaga-lembaga negara yang lain. Tidak harus seperti ini jika kemudian seluruh mekanisme negara, terutama yang berhubungan dengan pengawasan itu melakukan tugasnya. Betul. Dulu kan kita memprotes ABRI dengan seluruh hegemoninya yang begitu besar itu, kan kemudian mereka berubah. Dan kita paksakan pada saat itu gara-gara pengawasannya yang tidak terlalu betul. kuat. Dan ada seseorang yang berkuasa selama 32 tahun. Sangat kan, berkuasa ya, Pak Harto dan kroninya. Betul. Lah, kenapa kemudian setelah reformasi sampai pada tahun ke-22 bahkan jauh sebelum dari 22 tahun itu kemudian ciri-ciri kegagalan dari semua yang diperjuangkan pada 98 itu tampaknya gagal. Apa yang terjadi? Iya. Karena hegemoni ini shifted, dipindahkan, ya. Ketika kepolisian ingin menjadi sipil, kan dia sama dengan ASN. Oke. Ya, pegawai negeri sipil yang diberi senjata. Ya kan, yang dipersenjatai. Tetapi soal menjadi alat kekuasaan itu kan kembali terulang akhirnya. Bahwa penguasa-penguasa merasa aman jika mereka bisa memperalat kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan kekuasaannya dengan harga yang sangat mahal. Oke. Dengan harga yang sangat mahal. Karena jangan lupa, polisi tidak boleh berpolitik. Ketika tentara bilang tidak boleh berpolitik, kan akhirnya jadi sipil boleh berpolitik. Jadi polisi dalam sikapnya sehari-hari tidak bersikap sebagai masyarakat sipil, tetapi ketika menempatkan di dalam posisi-posisi politis yang sangat penting dan sangat banyak, itu tiba-tiba menjadi sipil. Nah, oke, menarik ini. Coba jelaskan kepada kita semuanya pada bagian mana dan pada saat kapan kemudian Anda menyebutkan polisi telah menjadi alat politik dan seterusnya. Oke. Saya kan mendirikan KPK tahun 2001 ya Bang. Ya. Saya ingat saya menyerahkan kerja kita selama 1 tahun itu
bersama dengan Marsilam Simanjuntak. Jadi saya dengan Bang Silam dengan Burton de Spiville menyerahkan itu kepada Gus Dur. Oke. Ya, 2001, pertengahan 2001. Bahwa itulah cikal bakal untuk lembaga yang independen. Kenapa kita perlu mendirikan KPK? Karena 3 serangkai penegak hukum ini pada waktu itu amburadul, kacau balau, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Ya, diperlukan satu lembaga yang bersih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena korupsi bukan hanya menghancurkan keuangan, tetapi menghancurkan kita punya demokrasi. Bahkan harapan. Yes. Nah, ketika KPK didirikan, usulan yang pertama kali diajukan itu adalah membersihkan dulu kepolisian. Ya, seperti yang dilakukan Hong Kong, ICAC Hong Kong. Selama 5 tahun tidak ada tuh OTT DPRD lah, OTT Bupati ini. Karena itu nanti akan beres dengan sendirinya ketika kepolisian ini bersih. Oke. Paham nggak Bang? Kita ini kita harus punya watchdog, law enforcer yang bersih, sehingga dia yang bisa membersihkan semuanya. Oke. Iya dong. Kalau kita tidak bersihkan dulu sang penegak hukum ini, maka itulah yang terjadi sekarang. Itu satu usulan yang tidak dilakukan. Membereskan dulu kepolisian. KPK itu harus bersih dari kepolisian. Karena tugasnya adalah membersihkan lembaga yang memang pada waktu itu tidak dipercaya dan sangat korup. Ya kan? Namun apa yang terjadi? Ketua yang pertama juga polisi. Hari ini kita berbicara juga seorang polisi. Bukan soal kita tidak percaya, ya, tetapi tujuan awalnya itu menjadi tidak tercapai dengan kerancuan dan kekacauan yang diciptakan sejak awal. Betapa pentingnya lembaga baru yang bersih dari polusi, yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Baru 20 tahun sudah habis kredibilitas dari lembaga itu. Kalau sekarang kita mengadukan, misalkan ini Sambo ada kemungkinan dia melakukan korupsi atau bisnis-bisnis yang mungkin dicurigai, lalu kita mengadukan ke KPK, maka ada keraguan apakah akan ditindaklanjuti. Itu KPK-nya. Sekarang bagaimana dengan kepolisiannya? Nah, kan bergantung. KPK ini kan didirikan untuk membersihkan kepolisian, ya dong. Jadi itu sangat penting bagi kita untuk membuat lembaga ini menjadi bebas dari politik, bebas dari kepentingan kekuasaan, dan juga bebas dari orang-orang dari kepolisian atau kehakiman atau kejaksaan. Kalau mau diambil untuk menjadi penyidik sementara, ada aturannya. Tetapi kepalanya tidak boleh dari kepolisian karena ada yang disebut oleh Bapak Mahfud MD itu psycho hierarchy yang masih kental. Kita ini kan masih patron klien, Bang. Masih sangat jelas ini berhutang budi kepada ini maka tidak bisa melakukan ini. Nah, kan yang sekarang terjadi kan seperti kepolisian tersandera. Ya kan? Saya yakin Sambo memegang banyak sekali rahasia daripada petinggi-petinggi itu sebagai seorang polisinya polisi. Ya, tentu saja kita baca banyak fenomena itu pada organisasi yang sangat besar ini. Tapi tidakkah gimana ya? Saya agak kesulitan bagaimana memulai untuk memberi penilaiannya bahwa itu tidak terjadi baru sekarang saja. Betul. Nah, terjadi dalam 20 tahun. Iya. Lah, bisakah kita mengatakan bahwa apa yang teman-teman perjuangkan, kita perjuangkan pada masa reformasi itu, kita bisa katakan gagal dan kemudian kita harus memikirkan untuk memulai sesuatu agar kemudian tujuan itu tercapai. Betul. Jadi ada tiga kunci sama lagi seperti Dalian Natoro. Dalam pemberantasan korupsi itu nomor 1 adalah law enforcement, nomor 2 adalah prevention yang sama pentingnya, yang ketiga adalah public education. Kenapa law enforcement itu penting? Ya, penegakan hukum bahwa orang yang korupsi itu hakimnya mesti paham betapa bukan hanya uang saja yang dirugikan, tetapi mengacaukan seluruh sistem sehingga tidak memberikan hukuman yang ala kadarnya, tidak memberikan efek jera, ya kan? Di Hong Kong itu kepala polisinya diuber sampai ke Amerika Selatan. Dan kalau di Cina itu dihukum
seberat-beratnya ada yang dihukum mati dan keluarganya tidak boleh ikut dalam politik, dalam civil servant, dalam menjadi pegawai negeri. Jadi orang mikir the cost of corruption tuh tinggi banget. Kalau di sini kan cost of corruptionnya murah. Saya korupsi 1 triliun, saya divonis 2,5 tahun, saya keluar, saya masih kaya raya. Nah, hal-hal seperti itu harus sudah menjadi perhatian juga, bahwa ya prevention, perbaikan sistem. Abang percaya toh? Kalau kita ganti kepala Bulog, apakah akan berhenti korupsinya? Tidak, karena sistemnya memungkinkan. Siapapun yang menjadi kepalanya tidak masalah. Tapi sistem itu yang harus diubah sehingga bisa di-prevent. Dari dulu, dari tahun 70 ceritanya sama, Bang. Iya kan? Semua Kabulog itu rata-rata masuk penjara. Kan sekarang pertanyaannya, berarti masih ada korupsinya, tidak diperbaiki sistemnya. Bagaimana memperbaiki sistemnya? Dari beli handphone yang harganya mungkin cuma 10 juta sampai beli satelit yang harganya 10 juta US dollar, itu ada procurement, ada perbandingan, lalu ada juga rambu-rambu yang tidak bisa dipermainkan. Ya dong. Yang ketiga public education. Sama saja, Bang. Kalau Abang jadi pegawai negeri di Singapura atau di Korea, Abang tidak bisa korupsi karena sistemnya tidak memungkinkan. Iya kan? Yeah. Jadi lalu ada pengawasan, lalu ada hukuman yang setimpal. Jadi sama, kita pergi jalan-jalan di Jepang, di Singapura, tidak ada polisinya. Berani nggak Abang buang sampah? Itu public education. Ya, karena itu menjadi sebuah kesepakatan publik. Yes, itu juga kita perlukan di negeri tercinta ini. Indonesia ini terlalu indah, terlalu kaya, terlalu bagus. Dengan segala klimatnya saja luar biasa, Bang. Kalau para pejabat, para petinggi tidak memikirkan apa yang terjadi sekarang ini bisa merugikan anak cucu kita, siapa yang mau mikirin, Bang? Makanya ketika Abang tanya, saya nih turun gunung rambut aja sudah putih, musinya udah potong-potong vetiver, ya kan, main-main dengan ikan koi gitu. Tapi ya sudahlah. At least saya berada di sini dan senang sekali gitu loh, Bang, bisa membahas cerita-cerita lama. Karena kan banyak yang anak-anak milenial, ini siapa ibu rambut putih gitu kan. Oke, saya punya pertanyaan yang tampaknya agak-agak sedikit serius, Mbak Irma. Tapi gini, ada satu hal sebelum kita pindah ke topik itu. Ada satu hal yang menurut saya agak janggal ya. Adalah soal ada semacam apa ya, pembeda ya antara case ini dan case lain, khususnya dalam hal perlakuan terhadap Putri Sambo, istrinya yang tampaknya tidak ditahan meskipun sudah tersangka atas alasan anak. Tim riset kami di sini menyiapkan sebuah catatan yang bisa melihat bahwa tampaknya ada perbedaan tidak perlakuan. Jalan, equality before the law-nya itu jadi tidak jalan ya, Bang. Ya, ini ada 10 nama di sini yang bisa kita, kalau alasannya tentang anak kecil. Betul. Ya, makanya sebenarnya saya undang Kak Seto ke sini untuk membicarakan ini, tapi tampaknya beliau belum sempat. Ya. Itu Angelina Sonda. Vanessa Angel. Ya, Angie harus berpisah dengan putranya bersama mendiang aktor Aji Maset yang baru berusia 2,5 tahun. Vanessa Angel, Sarima Mirapsur, termasuk Nikita Mirzani, Sheila Marcia, seorang ibu di Aceh, ya, yang pada tahun 2018 3 bayi kembar terpaksa ikut ibunya ke penjara, betul. Karena ibunya terseret kasus penipuan calon CPNS pada tahun 2015. Selanjutnya, Baik Nuril, ini memiliki anak yang berusia 8 tahun. Kemudian Rismaya, ini kasusnya pada pencurian emas. Kemudian Prita Mulyasari, ini yang paling heboh dulu, ya. Karena dia protes di media sosial, bukan media sosial, kepada seorang temannya dan temannya itu memviralkan di media sosial. Dan kita mengumpulkan uang buat dia kan? Itu dia, ternyata masih ingat. Kemudian Niti Setiabudi, ini juga dipenjara bersama anaknya. Di luar nama ini saya sendiri pernah memfasilitasi bantuan seorang ibu di Kabupaten Boni yang dipenjara bersama anaknya ketika saya masih anggota Komisi 3 dulu. Apa yang Anda ingin katakan menyangkut soal ini?
Iya Bang, saya sendiri pernah menjadi ketua LKBH untuk Ibu dan Anak, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Ibu dan Anak bersama Prof. Saparina Sadli. Oke. Jadi LKBH untuk perempuan dan anak itu tadinya didirikan oleh Buya Hamka di Al-Azhar. Nah ketika saya menjadi ketua LKBH itu untuk perempuan dan keluarga, saya mendirikan, kita bersama Bu Sap itu mendirikan PPA. Jadi polisi harus memeriksa perempuan, harus polwan. Jadi supaya tidak ada terjadi pelecehan seksual. Yang kedua, kita mengunjungi penjara-penjara perempuan ya. Yang dari salah satu yang kita kunjungi itu ada yang seperti Abang bikin di sini. Dia melahirkan lalu anaknya dipisahkan karena tidak bisa urus dia. Sampai saya yang kasih nama anaknya, Fajar namanya. Karena dia lahir di pagi hari. Lalu ada puluhan kasus di mana ibu-ibu harus terpisah dengan anaknya. Ada yang anaknya 7, yang paling kecil umurnya 6 bulan, tetap di penjara hanya gara-gara dia menjual ganja 1 linting untuk mendapatkan uang. Karena kalau dia jual rokok untungnya cuma 2.000. Kalau dia jual 1 linting itu untungnya 20.000. Itu pun tidak ada belas kasihan sama sekali. Kita ini bicara soal pembunuhan berencana Abang. Pasal 340 yang ancamannya itu paling tinggi. Ya dong, hukuman mati. Lalu kejahatan melenyapkan nyawa orang, itu udah gak ada yang lebih dari itu Bang. Lalu ada lagi fitnah setelahnya. Lalu ada lagi obstruction of justice. Saya mau membandingkan ini tidak apple to apple. Karena pada waktu saya mengunjungi penjara di Tangerang itu, salah satu narapidana itu Zarima. Jadi saya ketemu dengan Zarima di sana. Jadi tiap minggu saya datang, setiap hari Selasa saya datang. Waktu itu kalapasnya namanya Ibu Amelia. Dan kami dari LKBH untuk Ibu dan Anak yang tadi didirikan oleh Buya Hamka itu memberikan penghiburan. Bahwa anak kamu di luar, kita tanya kabarnya bagaimana. Ada yang rindu sama anaknya yang masih kecil. Jadi saya datang cari mereka karena mereka orang-orang yang sebetulnya sama sebagai seorang ibu. Apalagi menyusui. Nah Putri Sambo kan tidak menyusui. Ya kan. Lalu juga banyak babysitter, masih ada keluarga. Nah, keistimewaan yang diberikan ini melukai rasa keadilan masyarakat, itu jelas. Lalu ketika Kapolri mengatakan akan merebut kembali kepercayaan publik, itu tidak tercermin. Jadi kemarin bicara lain dengan Komisi 3 akan memperbaiki citra, akan membuat ini terang benderang dan menegakkan hukum. Lalu ketika menyangkut Putri, itu mentah sama sekali. Jadi yang dibicarakan pada rapat dengar pendapat dengan realita yang kita lihat itu bertolak belakang. Kalau berbeda masih kita cari-cari itu di mana perbedaannya. Ini bertolak belakang Bang. Keistimewaan demi keistimewaan. Dari mulai cuti 7 hari. Saya sampai tanya kepada ahli hukum pidana tadi. Pak Aan baru diwawancara lewat Zoom tadi. Apa ada cuti kepada tersangka? Nggak pernah ada. Yang minta cuti itu pegawai Bang. Bukan tersangka kasus pembunuhan berencana. Ada kemungkinan bahwa dia akan menghilangkan barang bukti, jelas karena sudah melakukannya. Dan akan terus melakukannya. Waktu yang diberikan itu adalah kesempatan untuk menyembunyikan apapun yang selama ini disembunyikan. Lalu kita disajikan satu rekayasa yang seperti sinetron yang dikarang-karang. Karena ketika pelecehan seksual di Duren 3 itu tidak pernah ada, lalu percobaan pembunuhan tidak pernah ada, Putri dan Ferdi Sambo ini memberikan laporan palsu dan tidak pernah diperiksa. Belum diperiksa. Kan mesti ditanya dulu, kamu dulu berbohong. Abang pernah dengar cerita 3 anak babi dan serigala gak? Seperti apa? Jadi 3 anak babi bilang ada serigala gitu. Ternyata bukan serigala yang datang, ya kan? Itu cuman orang yang pakai ini. Lalu kali kedua dia berteriak,
benar-benar serigala yang datang tidak ada yang percaya. Kenapa? Karena dia berbohong. Yang pertama datang itu bukan serigala. Pak Irma, tidakkah apa yang sedang dilakukan oleh Polri untuk menyelesaikan case ini telah jauh dari apa yang kita bayangkan? Itu juga mengagetkan kita sebenarnya. Tapi menurut Anda belum cukup ya? Bang, 2 bulan bang. Oke. 2 bulan. Negara ini sekarang bukan hanya menjadi sorotan dari seluruh pelosok Indonesia, tapi kemudian mata-mata internasional sekarang mulai melihatnya. Sudah ada di Herald Tribune, sudah ada dari Straits Times, sudah ada dari koran-koran di Australia dan di Singapura. Ini tidak pernah dipikirkan bahwa kita ini masih belum jadi champion di penegakan hukum. Iya kan? Kalau ada masalah di kepolisian, ini adalah waktu yang paling tepat untuk membenahi itu. Pada waktu saya nonton Mahfud MD di wawancara, Pak Menko Polkam mengatakan bahwa ya susah kalau mau sampai ditaruh di bawah kementerian, itu terlalu jauh. Tapi yang di depan mata dulu dong. Penegakan hukum yang di depan mata dulu. Ya dong, saya sampai bilang kenapa kita tidak memberikan usulan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang absurd ya, seolah-olah penyidik tidak punya daya. Putri menghilangkan handphone dari ajudannya, diambil lalu diganti dengan yang baru. Kalau mau scientific crime investigation kan bisa ditanya kepada provider abang, itu yang pertama. Lalu kedua, soal yang sangat menggelikan itu kan ada soal di mana CCTV kesambar petir. Ya, itu kan seperti memperlakukan rakyat Indonesia seperti kera yang tidak bisa berpikir. Saya punya usulan di Komisi 3, semoga ada yang mendengarkan, bahwa kalau kita mempersenjatai polisi dengan persenjataan untuk kombatan itu salah. Karena polisi tugasnya adalah sesuai dengan Tribrata, Kamtipmas, masyarakat, ya kan. Kalau teroris ada urusannya yang urus sendiri, ya kan Densus. Tetapi polisi dalam apakah yang di jalan, apakah yang menggerebek judi, menggerebek narkoba atau sedang menangkap orang, itu tidak perlu dipersenjatai dengan mesin pembunuh. Cukup untuk melumpuhkan saja, itu yang nomor 1, yang bisa dilakukan sekejap ya, tanpa kita akan bicara soal nanti bagaimana yang Pak Mahfud bilang perubahan secara struktural, secara sistem. Kita bicara yang depan mata saja. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi CCTV yang hilang itu, Bang. Saya bilang semua polisi daripada dibelikan senjata yang lebih mahal lagi, dibelikan body cam. Polisi di Hong Kong, polisi di Amerika, polisi semuanya di Eropa, pakai body cam, ya? Semua sudah pakai body cam. Tidak ada alasan CCTV hilang. Kalau dia menuju TKP, maka yang ada di badannya itulah yang akan menjadi mata dari kepolisian sehingga presisi itu bisa tercapai. Bagaimana ada slogan presisi, tetapi dalam pelaksanaannya ini melesetnya itu jauh banget. Kalau saya malu saya jadi Kapolri. Itu presisi dari sebelah mana? Dari kasus Sambo ini tidak pernah ditemukan itu yang namanya handphone dari ajudan. Di dalam animasi Joshua menelepon sebelum dia masuk untuk dieksekusi. Pertanyaan saya, handphonenya di mana? Tidak terjawab. Itu kan bukan hal, it's not a rocket science, abang. Ini usulan ini bagus, pemirsa. Di beberapa negara dengan karakter penegakan hukum yang matang, itu sekarang dilengkapi dengan body cam. Kamera yang nempel. Kamera yang nempel, jadi apapun yang dilakukan si pengguna kamera body cam itu bisa kelihatan. Yes. Serasa usulan yang bagus, toh juga kan anggarannya Polri juga cukup bagus ya. Oh, tidak besar. Mahal itu, tidak mahal karena satu itu, lalu kedua presisi itu bisa tercapai. Jadi kita bisa bantu Kapolri untuk mencapai apa yang dijadikannya sebagai slogan, kredo dari kepolisian, moto, presisi. Bagaimana presisi yang tadi abang bilang? Karena body cam itu yang akan menunjukkan presisi. Kalau dia menyita 10 kg sabu, maka akan ada gambarnya di situ. Tidak perlu membuat laporan yang kemudian bisa terjadi human error, ya, human error atau kesengajaan, ya. Lalu ketika menuju ke TKP,
apakah pembunuhan, apakah kebakaran, apakah itu peristiwa pidana yang lain, maka presisi itu 100% akan terjamin. Kalau polisi yang sedang bertugas tidak menyalakannya, maka dia bisa dipecat. Ya makanya saya katakan ini usulan yang progresif dan tidak mahal ya ternyata ya. Bahkan barangkali bisa diproduksi oleh salah satu perusahaan di Indonesia. Tidak semahal Glock, Abang. Ya. Oke. Minggu lalu saya ngajar di PTIK. Ya. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian khusus untuk kelas S2 dan S3. Ya. Seorang perwira muda menyampaikan sesuatu yang membuat saya kaget dan terkesan. Ya. Dia katakan, mungkin saja kami harus berbenah. Mungkin saja banyak yang harus kita perbaiki pada diri kami gitu ya. Ya. Pangkat kompol. Tapi mohon pula, berhentilah memanfaatkan Polri. Wah itu keren tuh, itu bisa jadi reformis tuh Bang. Karena yang namanya otokritik itu penting banget. Makanya. Kita nggak pernah dengar kan? Iya, dan otokritik. Ini tadi kan Mbak Irma mengatakan bahwa jangan mempolitisasi, jangan memanfaatkan. Kita tidak perlu menutup-nutupi bahwa polisi dalam banyak hal dimanfaatkan. Persoalannya adalah Polri juga menyediakan diri untuk dimanfaatkan kan gitu. So, dari peristiwa ini, Mbak Irma, Anda berpengalaman, Anda bersama teman-teman menginisiasi banyak hadirnya lembaga-lembaga progresif. Yes. Dari situasi ini, dengan pikiran seorang perwira muda tadi itu, apa yang harus kita lakukan? Iya, menarik kepolisian dari politik. Seperti apa? Seperti misalnya di jabatan-jabatan yang politis, kalau dulu ya gubernur, bupati itu diisi oleh pensiunan TNI. Kita protes karena itu adalah cara dari Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya, ya. Nah, kalau ada hegemoni kepolisian itu akan terjadi lagi, tapi yang menjadi calon politisi ini adalah purnawirawan polisi yang sekarang menjadi semakin banyak. Nah, saya khawatir hal seperti ini menjadikan cita-cita luhur dari Tribata dan Catur Prasetya itu menjadi tidak penting bagi mereka. Karena akhirnya kepolisian hanya dianggap sebagai batu loncatan untuk menjadi dekat dengan kekuasaan dan untuk berkuasa pada satu ketika. Jadi ada marwah atau dignity, marwah martabat dari kepolisian yang dijaga dengan melakukan tugasnya sehingga disegani oleh masyarakat. Ya dong. Kalau kepolisian itu benar-benar menjalankan tribrata, maka tidak akan ada polisi baris yang diteriakin, dilemparin air kotor, dilemparin air cucian. Saya sedih. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang benar-benar dijemur setiap hari melakukan hal-hal mengamankan desa, mengamankan rakyat di grassroots, itu yang kena getahnya. Diteriakin Abang, Sambo, Sambo, Sambo. Kasian kan Bang. Ini kan di dalam piramida ini, hegemoni ini terjadi di kerucut yang paling atas. Di mana seluruh citra dari 450.000 ini tercermin dari apa yang dilakukan di atas ini. Dan itu tidak bisa dihindari. Maka menurut saya kembali saja kepada fungsi pokoknya. Presisinya itu betul-betul untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan untuk meningkatkan kekuatan kepolisian dalam mengisi kursi-kursi kekuasaan. Ya, saya mau kejar pada bagian itu. Meskipun politisi atau kekuasaan bahkan mau memanfaatkan polisi, kalau polisinya tidak mau atas berbagai dasar-dasar undang-undang lah segala macam, kan tidak terjadi. Harus juga dibikin aturannya dong. Kan sudah ada. Iya, tapi kan mereka masuk ke dalam kategori sipil. Yang tidak boleh itu militer. Jadi itu kan loophole yang dipergunakan. Sedangkan dalam keseharian mereka lebih militer dari militer. Saya ngobrol. Dan waktu saya membersihkan Citarum dengan Pak Doni Monardo, saya tanya, Abang, kalau sedang di rumah bawa pistol nggak? Nggak pernah. Saya ini mantan Dajen Kopassus dan juga Panglima
yang kemana-mana bawa tumbler. Ajudan saya juga saya suruh bawa tumbler. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu beliau menceritakan waktu di Patimura, di Ambon, berunding dengan orang yang sedang bertikai, dia datang tanpa senjata, ajudannya tanpa senjata. Ada trust di situ. Ada rasa segan, bukan menakut-nakuti dengan senjata. Kalau persenjataan polisi sekarang lebih berat dari TNI, itu menjadi pertanyaan. Itu kan hal-hal yang bisa dibenahi secara singkat dalam hal ada yang strategis yang memerlukan waktu panjang, tapi ada hal taktis yang bisa kita lakukan, Abang. Ya kan? Di antaranya memakai body cam itu, lalu meninjau kembali persenjataan itu. Kalau ingin menjaga Kamtibmas, tidak perlu membunuh, tetapi melumpuhkan saja. Ini pertanyaan ini tadi yang saya sampaikan itu menjadi agak krusial karena ini kan mendekati pemilu ya. Nah tadi Abang bilang kalau partai politiknya nawarin tapi polisinya nggak mau, kan nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Nah itu kan harus dibikin aturannya. Iya. Sehingga kepolisian itu menjadi tempat yang steril, tempat yang sakral, tempat di mana masyarakat betul-betul menggantungkan harapan akan penegakan hukum. Ketika dipolitisir maka akan menjadi alat penguasa dan bahaya. Kalau dia menjadi penguasa maka semua Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu menjadi tunduk kepadanya. Baik dari pada saat pemilihan umum sampai kepada saat berkuasa. Itu dia. Bagaimana ini pertanyaan agak Conflict serius nih. of interest. Iya. Jawabannya itu. Pertanyaan paling serius nih. Bagaimana kalau kemudian pengkondisian itu dimulai bahkan pada saat Pilpres? Iya. Jadi itu kan harus yang namanya prevention. Tadi kita bicara, Abang. Bagaimana kita mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Telah terjadi hegemoni yang sangat masif, ya. Ketika polisi dan para purnawiranya kemudian sekarang dipakai untuk melanggengkan kekuasaan, ya. Tidak bisa dilihat sebagai simbiose mutualistis karena yang rugi adalah demokrasi dan rakyat. Oh iya. Tidak ada fair ground dalam soal ini. Ketika ia memiliki kuasa untuk memerintahkan Kapolda, Kapolres, Kapolsek untuk mengamankan, dia punya suara, dari situ sudah mulai. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena ada seragam. Tetapi seragam itu tidak dipakai untuk kepentingan dan kemaslahatan publik, tapi untuk menjaga siapa yang sedang mencalonkan. Nah, the conflict of interest nomor 1, the abuse of power nomor 2, lalu the unequal chance, tidak ada fair chance. Ada 3 hal yang merusak demokrasi. Jadi hal itu harus dicegah. Sebenarnya di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kewenangan kepolisian, sebenarnya jelas itu, Mbak. Saya menyukai membahas 3 pasal ini, 4 ayat 3 pasal. Pasal 15, pasal 16 dan pasal 18. Coba saya dikasih pencerahan, Bang. Iya, tentang kewenangan polisi. Oke. Ya. Ujung pembahasan ini itu dalam sekali. Apa? Pada 3 pembahasan pasal dari 4 ayat ini, ujungnya mengatakan gini. Kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan pelanggaran HAM secara sah. Maka kemudian kenapa sampai kita harus mengawasi kepolisian ini? Kan itu bertentangan dengan Tribrata dong. Enggak, ini kan mengatakan tadi dari 3 pasal tadi itu yang saya maksud adalah memberikan kewenangan kepada polisi dalam wewenang lembaganya, wewenang tugasnya untuk melakukan pelanggaran HAM secara sah, bukan secara tidak sah. Nah, yang saya maksud adalah dari situ kemudian kita lihat bagaimana kemudian Polri ini harus kita tata, harus kita cegah untuk kemudian lompat pagar, melewati dari wewenang yang dimilikinya. Karena kenapa sampai saya katakan tadi, kita harus memikirkan cara agar kemudian Polri tidak dimanfaatkan. Dalam banyak kasus dimanfaatkan oleh politikan gitu ya. Kan Abang bicara dalam future tense, ini sudah terjadi.
Makanya. Sudah tapi kan dimanfaatkan. tapi kan kita harus melakukannya, Bang. Kita tidak ada kata terlambat. Betul. Itu tadi dari sisi eksternal. Sisi internalnya, tentu saja kita membutuhkan jaminan seberapa jauh dan bagaimana cara Polri melakukan reformasi dan perbaikan itu tadi. Contoh yang saya bayangkan di kepala saya, karena ini yang menjadi keluhan banyak orang. Harus ada penjelasan yang cukup kepada publik. Karena mau tidak mau kan polisi nantinya akan berhadapan dengan publik kan. Kita harus mendapatkan penjelasan yang cukup tentang orang per orang. Ya. Yang akan ditempatkan pada kewenangan yang berhubungan dengan harkat dan martabat orang. Ya. Contoh misalnya, yang akan ditempatkan jadi Kapolda di sana, Ya. tentu saja hak prerogatif itu di tangan Kapolri atas persetujuan Presiden katakanlah seperti itu. Tapi kan kita warga yang akan mendapat perlakuan apa hukum dari lembaga ini pengen tahu dong. Dan didengarkan juga pengen tahu dong ini betul. Kapolda ini siapa? Apa prestasinya dalam hal HAM semenjak menjadi polisi? Di mana saja dia pernah bertugas? Ini untuk menghindarkan orang-orang yang kebetulan tidak punya kredibilitas yang cukup sebagai polisi, tetapi mendapatkan jabatan-jabatan bagus hanya karena dia kebetulan bagian yang sedang berkuasa di dalam internal. Karena disukai, betul. Itu yang saya maksud gitu. Saya sepakat Bang. Jadi kembali pada waktu kita menyarankan tahun 2001 ya, KPK yang pertama kali, itu ada yang namanya Integrity Checking Specialist. Integrity Checking Specialist. Jadi itu seperti private investigator yang bekerja khusus untuk presiden yang tidak dipengaruhi oleh lembaga manapun juga, yang hasil pekerjaannya hanya untuk mengecek integriti dari orang-orang. Misalkan abang nih, Akbar Faisal dicalonkan menjadi ketua KPK, maka dia akan cek itu dari mulai lahir di mana, siapa teman-teman SD, siapa tetangga, siapa pacar abang yang pertama, berapa berapa kali abang pernah keluarkan itu cek kosong, apakah abang pernah ambil tanah orang, apakah abang pernah ijazah palsu atau mengelabui teman-teman dekat, dan itu luar biasa presisinya sehingga orang yang dicalonkan itu tidak perlu melalui fit and proper test yang merupakan pro forma. Ya kan, integrity checking specialist ini sangat penting. Itu bisa dipakai untuk ketua KPK, untuk para Kapolda, untuk para direktur BUMN Kapolres. Tetapi itu harus betul-betul orang yang independen, yang tidak bisa dipengaruhi karena dia dibayar mahal sekali. Tidak ada yang bisa membeli penilaiannya. Dan itu yang dilakukan di Hong Kong dan di negara-negara baru. Kenapa kita tidak pernah bisa melakukan itu? Nah, karena dicoret itu. Nah, sekarang kan kita bisa usul kepada presiden, kepada yang memerlukan ya. The integrity checking specialist itu dia bisa trace abang pacarnya berapa dulu zaman SMA, zaman kuliah, dia bisa tahu. Ninggalin siapa? Siapa yang sakit hati sama abang ini? Waduh, Akbar Faisal janji mau kawinin saya, ternyata dia kawin dengan yang lain. Ampun abang. Nipu di warung siapa gitu dia kan? Pernah tidak bayar dulu waktu mahasiswa. Tetapi kan itu adalah hal-hal yang ada yang namanya minor, ada yang namanya major, paling diketawain. Oh nggak apa-apa, abang masih bisa kok jadi direktur BUMN, jadi mencalonkan sebagai kepala daerah. Kenapa? Karena semua remaja juga mungkin bikin orang patah hati atau pernah yang makan tidak bayar di warung. Itu bukan major crime, ya kan? Tetapi kalau abang memalsukan ijazah, lalu ambil tanah orang, ya. Artinya ada role model untuk menuju pada sebuah kredibilitas itu tadi. The integrity checking specialist. Nah, itu seperti satu lembaga yang sangat dipercaya baik oleh masyarakat ataupun negara yang memerlukannya, sehingga penilaiannya itu tidak bisa diganggu gugat, abang. Nah, kita perlu yang seperti itu karena kalau semua sudah kena polusi, ya ini kan dipertanyakan tadi. Saya bicara dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang memberikan usulan kepada pendugaan pelecehan seksual, padahal sudah dicabut di SP3 kan, Kapolri yang mengumumkannya. Jadi sesuatu yang di luar tugasnya itu dilakukan, jadi seperti menjadi corong yang menyanyikan narasi yang tidak benar ketimbang mencari pelanggaran HAM.
ketimbang membela perempuan yang mesti dibela itu bukan Putri Chandrawati saja, Bang. Ibunya Joshua, mamanya Joshua itu Rosti Simanjuntak adalah perempuan yang harus dibela nomor 1 karena anaknya sudah mati. Masih difitnah pula, diambil uang tabungannya, tidak dikembalikan laptopnya, Ya. hilang semua barang-barang pribadinya. Jadi yang tadi abang sajikan itu contoh konkret yang sudah ada. Tapi perbandingannya juga tidak apple to apple, Abang. Ya. Jadi ini kasus berat sekali. Ya, kenapa sampai saya sih paham saja ya. Ini sudah masuk bulan kedua nih pembahasan soal ini. Dan itu ternyata intensinya dari masyarakat masih sangat besar. Saya bisa paham saja sih. Sebab nyawa, satu nyawa sudah terlalu banyak untuk itu. Betul. Kemudian dilakukan oleh polisi sendiri. Dalam hal ini bahkan komandannya. Saya bisa paham lah. Kalau Polisinya kemudian, polisi, ya, Abang. intensi ini masih sangat besar dari masyarakat. Maka kemudian menurut saya kita harus maju selangkah, Mbak Irma. Ya. Saya mengundang Anda karena tentu saja Anda punya banyak catatan tentang bagaimana membuka blokade psikologis. Mungkin karena rambut saya putih. Nah, maksud saya begini, sudah terjadi dengan seluruh duka kita terhadap keluarga Joshua. Hari-hari ini masih banyak unsur dramatik yang kita dengarkan. Ya. Jenderal polisi dipecat segala macam dari kasus ini, bahkan sampai 90 orang. Lembaga-lembaga negara tampaknya sedang mencari ruang sendiri untuk menunjukkan jati dirinya dengan seluruh formula yang mereka tetapkan sendiri. Kadang-kadang membingungkan. Kita harus maju selangkah. Ya. Apa kira-kira yang akan Anda lakukan dari semua ini? Karena kita berbicara tentang Polri. Iya. Katakanlah misalnya begini, katakanlah misalnya apakah akan ada upaya dan rencana atau langkah untuk membuat semacam catatan kritis atau memorandum kepada Presiden tentang langkah-langkah perbaikan yang dimungkinkan? Bisa jadi. Itu. Jadi kita gini, collecting the best mind, jadi pemikiran-pemikiran terbaik dari Abang yang sudah menjadi civil society, lalu juga sebagai lawyer, lalu ada dari media, dan juga dari teman-teman yang masih peduli kepada penegakan hukum di negeri ini. Saya pikir yang bisa dijadikan legacy atau warisan oleh Presiden Jokowi itu adalah bagaimana kepolisian kita itu bisa menjadi bersih, menjadi penegak hukum. 3 serangkai, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tapi kepolisian ini dulu yang harus dibersihkan, yang harus secara struktural, secara sistem, dan juga secara peraturan, pengawasan, itu bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu harus. Ini sudah alert, sudah lampu merah. Karena ya kejadian Sambo ini bukan main-main, Abang. Belum pernah terjadi dalam republik ini seorang polisi, Kadif Propam, Bintang 2 melibatkan begitu banyak orang ke dalam gerbongnya. Dan ini tidak bisa dilihat sebagai main-main saja. Tadi ada usulan jangka pendek, lalu usulan yang secara strategis. Kalau untuk reformasi ini tadi Abang bilang harus ada unsur self initiative dari dalam kepolisian sendiri. Abang bilang tadi di PT IKA ada seorang kompol yang bilang kita ini mau bagaimana supaya bisa lepas dari cengkeraman penguasa. Jangan manfaatkan kami terus. Yes. Nah, itu merupakan satu petunjuk bahwa di dalam kepolisian sendiri ada yang mau mereformasi. Oh, banyak sekali. Iya. Nah, kita bantu sehingga pemikiran-pemikiran terbaik itu bisa menjadi satu usulan yang kita berikan tanpa dibayar, tanpa ada pretensi, tanpa menginginkan apapun kecuali the rule of law, penegakan hukum di negeri ini. Itu yang kita bisa wariskan kepada anak cucu. Sama satu lagi, Bang. Warisannya Presiden Jokowi bukan IKN. Tetapi bagaimana reformasi polisi, reposisi polisi, sehingga polisi bisa kembali kepada fungsinya, marwahnya, dan bisa menjadi bermartabat. Saya usul, Bang, polisi yang tingkat rendahan itu gajinya harus sama dengan seorang dosen paling tidak karena pekerjaannya berat. Dulu waktu Hong Kong ingin memperbaiki kepolisian, constable di Hong Kong sama dengan constable di London. Mereka hidup dengan 10 juta lah paling rendah barada. Ya, bisa punya harga diri,
bisa tinggal di rumah yang mungil. Dia dapat jaminan kesehatan. Semua anak-anak polisi disekolahkan sampai marsikola nasa timbo timbona kalau kata orang Batak. Apa artinya? Bersekolah setinggi-tingginya. Sehingga anak-anak polisi itu bisa jadi sarjana dan itu pemerintah bisa bayar. Jadi kesejahteraan itu bukan hanya dari nilai uangnya saja. Kalau mereka sakit mereka diobati, anaknya ingin bersekolah disekolahkan, mereka diberikan perumahan yang layak. Tapi tidak hedon seperti yang dipertontonkan sekarang. Terlalu sedikit gajinya ya. Terlalu sedikit gaji yang dibawa, sementara yang bintang-bintang itu punya mobil, satu mobil harganya 5 miliar. Jadi kesenjangan ini menyakitkan. Bagi saya itu tidak mencerminkan keadilan sosial. Tidak perlu bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi kepolisian Republik Indonesia. Daripada persenjataan itu dinaikkan berkali lipat, lebih baiklah gaji seorang polisi ya yang di bawah perwira itu dinaikkan jadi 3 kali lipat. Sehingga mereka punya harga diri, mereka punya kebanggaan dan kita bisa, saya tuh pengen ngelihat polisi itu sayang, respect, bukan takut. Iya kan, kalau orang-orang takut, masyarakat kita tidak sehat. The civil society yang tidak sehat akan membuat banyak centeng-centeng, veteran klien ini tambah subur bang. Kalau abang punya usaha, abang harus piara centeng ini. Nanti ini backingannya adalah Kapolda ini, Sambo, siapa. Gak boleh lagi begitu. Iya kan, karena apa? Karena mereka kita tempatkan pada posisinya yang terhormat dan mulia itu. Dimulai dari yang paling rendah. Lalu itu bisa dilaksanakan. Supaya budget dari DPR itu bukan untuk fasilitas, bukan untuk gedung atau persenjataan. Manusianya, SDM-nya dikasih gaji yang bagus dong polisi itu. Saya memang berencana untuk membahas juga tentang anggaran ya. Anggaran kepolisian. Seperti yang kita sedang bahas tadi. Tapi gini, kita menuju pada akhir pembicaraan kita. Ya. Sekarang pemerintahan Pak Jokowi tinggal 2 tahun. Nah, jangan kita kehilangan momentum ya Bang. Itu dia yang saya mau katakan begini. Hari ini ada peristiwa seperti ini. Saya setuju pada banyak orang mengatakan ini adalah momentum terbaik untuk melakukan perbaikan itu. Dan saya melihat, saya berbicara dengan banyak jenderal, kebetulan teman-teman, pikiran itu sama. So, saya melihat ini adalah momentum yang tepat bagi presiden. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada presiden berikutnya, siapapun dia, untuk melakukan apa yang sedang kita bicarakan ini. Apa yang ingin Anda katakan? Ya, semoga peristiwa ini jadi berkah bagi negeri ini. Bahwa reformasi dan reposisi kepolisian itu keniscayaan. Dan itu adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan Bang. Kalau kita mewariskan uang bisa habis. Kalau kita wariskan harta benda itu bisa pupus. Tapi kalau kepastian hukum sehingga anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur itu bisa mendapat harapan gitu. Bahwa saya tuh bisa hidup tanpa perlu ada centeng-centengan. Tanpa perlu ada backing-backingan. Kalau kemudian sekarang para polisi yang memiliki kekuasaan merasa bahwa oh ya tidak apa-apa karena kami bisa menjadi protektor mereka. Tapi kan mereka tidak selamanya jadi polisi. Nanti anak cucunya, kalau kita tidak mewariskan kepastian hukum, maka kita tidak mewariskan apapun. Yang sudah kita miliki ini kebebasan pers itu dan juga kebebasan untuk berserikat dan juga memilih, itu kan harus diimbangi dengan rule of law penegakan hukum. Nah itu pun juga ada kecenderungan untuk mengebiri. Adalah pasal penghinaan kepada pejabat, adalah pasal yang akan undangkan. Nah itu bahaya. Jadi pemerintahan Jokowi yang sekarang ini jangan meninggalkan luka bagi bangsa. Karena kalau sampai diundangkan hanya kekhawatiran sekarang yang sedang menjabat, ya apakah mereka akan selamanya jadi pejabat? Ya kan? Kalau jadi pejabat itu harus tahan hinaan dong. Kalau enggak jangan jadi pejabat. Begitu banyak privilege ya, tapi tidak mau ada disadvantage sedikit pun dan itu tidak adil. Lalu satu hal lagi mengenai kepolisian. Body cam itu keniscayaan. Lalu ada yang namanya rule of engagement abang. Kapan dia menarik pistol, kapan dia menembakkan peringatan ke atas.
itu rule engagementnya itu harus benar-benar presisi, precise. Supaya tidak ada lagi kejadian seperti Sambo menembak Joshua atau polisi yang menembak orang-orang yang tidak bersenjata. Di negara-negara demokratis, polisi itu mentalnya tuh diuji betul. Karena masalah kepolisian bukan cuma di Indonesia. Yeah. Di Amerika terjadi, di Hong Kong tahun 70-an pernah terjadi. Polisi itu kalau diludahi oleh masyarakat dia harus diam. Ditendang sama masyarakat yang tidak bersenjata dia harus diam. Dilatih dia untuk memahami publiknya bahwa orang yang tidak bersenjata itu dia tidak boleh tarik pistol. Iya kan? Makanya dia diajarkan bela diri. Makanya diajarkan melumpuhkan dengan tangan kosong atau dengan pentungan, ya. Jadi polisi itu sekarang nggak boleh lagi gendut-gendut mengandalkan pistol. Kalau disuruh lari ngejar penjahat udah nggak kuat. Itu penting sekali. The rule of engagement memberikan rasa nyaman dan damai kepada masyarakat itu adalah nomor 1, Abang. Jadi menurut saya ada yang bisa kita lakukan dari jangka pendek, ya, usulan-usulan taktis yang bisa segera dilaksanakan. Beli body cam, lalu kemudian mulai membenahi pengawasan, ya, ya. internal. Kalau nggak salah Pak Mahfud juga bilang yang sama, kalau tidak diawasi ya bahaya. Jangan dibubarkan institusinya, diperbaiki sistemnya. Ya. Nah ini yang terjadi sekarang, ya kan. Mau diganti Kapolri atau Kapolda pun kalau sistemnya tidak dibenahi, Ya, setuju. akan terjadi hal yang sama. Setuju. Jadi warisan yang terbaik dari Jokowi dan Mahfud adalah bagaimana membuat kepolisian ini menjadi kembali kepada fungsinya, menjadi penegak hukum yang bisa dipercaya, berhenti menjadi protektor atau centeng atau backing dari mafia atau bisnis haram atau gelap apapun. Karena apa? Karena ada dignity di situ. Ada martabat. Bahwa dulu tuh kalau ngelihat polisi yang namanya Pak Hugeng itu saya sampai sekarang aja inget Bang. Dia nyanyi Hawaiian Senior di TV. Oh iya, masih sempat dapat ya? Dia hula-hula. Bagaimana dia dengan rakyat itu tidak ada batasan dan tidak pakai seragam dengan pangkat-pangkat yang macam-macam itu, karena itu menakutkan. Dan tidak ada polisi di seluruh dunia yang memakai bintang-bintang, tidak ada. Inspektur itu yang paling tinggi di kepolisian. Yang namanya jenderal itu komando. Di kepolisian itu tidak ada komando, Abang. Atasannya polisi itu hukum. Jadi yang namanya wakilnya Sambo, atasannya bukan Sambo. Kalau dia bilang, oh suruh bebaskan PC, suruh bersihkan ini semua alat bukti. Kan dia bisa bilang tidak. Kenapa? Karena saya tahu kenapa saya mau jadi polisi. Saya mau jadi penegak hukum. Kamu tidak bisa perintah saya sesuatu yang menyesatkan seperti ini. Nah, kapan itu akan terjadi kalau nggak dimulai sekarang, Bang? Mbak Irma, makasih ya. Sama-sama. Semua yang kami bicarakan ini sebenarnya telah terhampar di meja kita masing-masing. Ya. Sebab telah melewati banyak waktu. Sekarang adalah waktu bagi para pemilik otoritas, pemilik kewenangan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Negeri ini membutuhkan kepercayaan, dan saya yakin kita semuanya, Mbak Irma juga, saya rasa bahwa polisi itu adalah lembaga terbaik, terpenting di negara demokrasi. Di negara demokrasi. Betul. Dan itu kita sepakati. Terima kasih telah mendengarkan pembicaraan saya dengan Irma Huta Barat. Yang seru setelah hilang bertahun-tahun. Sudah jadi inang saya sekarang. Sudah inang ya? Jadi mbak, jadi inang saya. Kita akan berbicara pada waktu yang lain lagi dengan isu-isu yang lain. Terima kasih Abang.